Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlendi Panawulan Sregar. Saya dari kelas PSPK 2021D. Di sini saya akan membuat video pembelajaran pada materi laju reaksi kelas 11 SMA dengan penerapan model problem based learning untuk memenuhi tugas pada mata kuliah micro teaching. Terima kasih. Selamat pagi. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa menurut agama dan masing-masing berdoa dulu. Berdoa selesai. Nah, Ibu lihat ruang kelas kita ini ada sampahnya ya. Boleh nggak dikutip, anak-anak, biar kita lebih nyaman untuk belajar hari ini ya. Jadi di sini kita akan belajar materi laju reaksi ya, di mana ini akan berhubungan dengan materi kita sebelumnya. Nah, ada nggak yang tahu materi sebelumnya kita apa? Saya Bu. Ya, Rita. Materi sebelumnya yaitu teori pembukaan. Ya, benar ya, teori pembukaan ya. Materi kita sebelumnya itu teori pembukaan. Jadi ibu yang bertanya lagi. Ada nggak yang masih ingat apa itu teori pembukaan? Rita? Jadi Bu, berdasarkan apa yang kita pelajari bahwa teori pembukaan itu adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa untuk memulai suatu reaksi, partikel-partikel reaktan atau reaksi harus saling berhubungan terlebih dahulu. Ya, benar ya. Boleh kita berikan bertangan Bu. Ya, benar ya, di awal ini bahwa teori pembukaan itu adalah teori yang menyatakan bahwa untuk memulai suatu reaksi maka hubungan antara partikel-partikel itu harus berhubungan terlebih dahulu, di mana tumbukan yang menghasilkan reaksi disebut tumbukan efektif, sedangkan tumbukan yang tidak menghasilkan reaksi disebut tumbukan tidak efektif. Jadi di sini kita akan belajar materi laju reaksi. Laju reaksi anak-anak, dia itu sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Di mana contohnya itu pada laju reaksi ini adalah lebih sederhana itu adalah polisi logam dan pembusukan protein. Jadi nanti ibu tujuan belajar kali ini adalah anak-anak dapat mengetahui reaksi mana yang berlangsung cepat dan reaksi mana yang berlangsung lambat, dapat mengetahui konsep laju reaksi dengan benar dan dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu faktor suhu. Ibu akan membagikan kalian dalam dua kelompok. Jadi nanti ibu akan membagikan kalian menjadi dua kelompok ya. Di sini ibu akan menayangkan suatu video. Anak-anak boleh menganalisisnya ya. Kebakaran hutan di Prancis meluas dan membuat semakin banyak warga yang harus dievakuasi dari rumah mereka. Masih dalam bulan Juli 2022, ribuan orang harus dievakuasi di negara Prancis saat kebakaran terus berkobar di wilayah tersebut. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran dilaporkan tidak dapat mengendalikan kobaran api dengan privasi tertinggi di rumah. Pasalnya, kondisi api yang berubah dengan cepat meningkatkan risiko penularan api ke daerah pemukiman lainnya. Juru bicara pemadam kebakaran, Evan Mendes, mengatakan terdapat 8.000 orang yang dievakuasi dari 18 Juli 2022. Kobaran api kali ini merupakan salah satu dari dua kebakaran hutan besar yang berkobar sejak awal bulan lalu di wilayah Iran. Kebakaran hutan ini dipicu gelombang panas ekstrim di Eropa. Beberapa wilayah lain Jadi video ini merupakan kebakaran hutan yang terjadi di negara
Prancis ya anak. Selanjutnya ada video kedua yaitu ini. Nah, itu tadi kedua video ini merupakan contoh dari suatu reaksi ya, anak. Di mana pada video pertama tadi menunjukkan suatu kebakaran hutan, sedangkan video kedua itu adalah pembusukan roti. Jadi ibu ingin bertanya kepada kalian, berdasarkan kedua video tadi, manakah reaksi yang berlangsung cepat dan manakah reaksi yang berlangsung lambat? Ada yang tahu? Ya, ada boleh? Berdasarkan video yang saya sampaikan, untuk video pertama tentang pembakaran lahan itu reaksinya lebih cepat daripada pembusukan roti yang memerlukan berhari-hari untuk dijaga. Ya, benar ya. Boleh kita berikan keterangan ke teman saya. Dan sekali bahwa pada kasus pembakaran hutan itu dia berlangsung lebih cepat reaksinya, sedangkan pembusukan roti dia berlangsung lebih lambat reaksinya. Jadi berdasarkan kedua video tadi, adakah yang bisa menjelaskan hubungan waktu dengan kecepatan reaksi atau laju reaksi yang anak? Oke, itu akan menjelaskan ya. Jadi hubungan antara waktu dengan kecepatan reaksi atau laju reaksi itu dia berbanding terbalik. Dimana jika waktu dibutuhkan lebih lama, maka laju reaksi itu akan berlangsung lebih cepat. Jika waktu yang dibutuhkan suatu reaksi berlangsung lebih singkat, maka waktu yang dibutuhkan adalah akan berlangsung lebih cepat. Jadi ya. Selanjutnya, berdasarkan empat video tadi, jadi Anda masih bisa menyimpulkan apa sih itu laju reaksi? Adakah yang bisa menjelaskan? Ya, kepada kamera. Jadi berdasarkan pembahasan tadi itu dapat kita kesimpulan bahwa laju reaksi itu adalah perubahan konsentrasi setiap satuan waktu yang bertambah atau berkurang. Nah, jika waktu yang untuk suatu reaksi lebih lama, maka perubahan konsentrasinya akan lebih kecil, sehingga laju reaksi akan lebih lambat. Sedangkan jika waktu yang dibutuhkan untuk suatu reaksi lebih singkat, maka perubahan konsentrasi akan lebih besar, sehingga laju reaksinya akan lebih cepat. Ya, baru sekali ya, baru kita berikan aplaus. Jadi di sini ibu akan membagikan beberapa pejabat tadi ya kepada anak-anak. Di sini ibu membagikan untuk kelompok 1 adalah kita dengan Weslika dan kelompok 2 adalah Nuri dengan Kamelia ya. Di sini kalian akan melakukan praktikum sederhana ya anak-anak, di mana di sini kalian melakukan praktikum sederhana yaitu sudah judul pakai pembaruan reaksi dari suhu ya. Di sini kalian menggunakan bahan ada gula, satu, ini air panas ya anak. Jadi nanti di gelas 1 ini isinya air panas, di gelas 2 isinya air biasa. Dengan masing-masing untuk gulanya itu 2 sendok makan. Nanti setelah menuangkan gulanya ke masing-masing gelas, ya, masing-masing gelas gulanya dituangkan air panas dulu, dihitung pakai stopwatch HP berapa lama ya. Begitu juga untuk gelas yang kedua, baru dicatat hasilnya
Ibu akan meminta kalian untuk mempresentasikan hasil kerja praktikum kalian ya. Ibu beri waktu 5 menit ya Nana ya, dan sudah boleh dikerjakan. Kita boleh di Sudah siap anak-anak? Oke, siapa yang mau maju? Kami. Kelompok 1? Oke, silakan kelompok 1 benar. Selamat, di sini kami dari kelompok 1. Perkenalkan saya Intan Bisa dan rekan saya Rina. Jadi di sini kami akan presentasikan hasil dari percobaan yang telah kami lakukan. Jadi pada percobaan di kelas 1, di mana kelas 1 ini melakukan gula dengan air panas. Nah, yang terjadi itu gula lebih cepat larut. Dia larut dalam waktu 26 detik, di mana dibandingkan pada saat melakukan gula di air biasa, yaitu selama 1 menit. Ini menandakan adanya faktor suhu yang mempengaruhi laju reaksi. Tolong buka sistemnya pada nomor 2
karena saya kedua di sebenarnya kenapa zona penggunaan dari alat itu daripada apa baik. Saya akan menjawab. Jadi hubungannya itu kan kenapa reaksi berlarut karena reaksi itu reaksi tadi itu dipengaruhi oleh suhu. Jadi semakin tinggi suhunya semakin cepat reaksinya. Maka itu tadi yang pakai air panas itu berisiko larut selama 20 derajat. Oke, jadi kita lanjutkan dulu. Bisa melengkapi jawaban dari kelompok satu. Kami dari kelompok kedua yang mengatakan saya akan melihat dengan guru saya dan kelompok. Jadi kami akan menjelaskan sedikit hasil dari artikel yang telah dilakukan pada saat ini. Baiklah, berdasarkan hasil artikel yang sudah dilakukan, dapati bahwa gelas satu yang menggunakan air panas dari cepat larut yaitu mengumpulkan 3 titik untuk melarutkan gula dalam gelas satu yang berisi air panas dan pada gelas 2 yang berisi air dingin, dia lebih lambat larutnya, membutuhkan waktu 47 detik untuk melarutkan gula tersebut. Ini artinya bahwa kenaikan suhu akan mempercepat laju reaksi yang dikarenakan oleh energi kinetik partikel yang bereaksi semakin tinggi sehingga hubungan lebih sering terjadi. Apabila suhunya menurun, maka energi kinetik partikel yang bereaksi semakin kecil yang menyebabkan semakin besar juga hasil hubungan. Demikian dari kami. Boleh dibuat Baiklah. Di sini kami membuka sisi teleskop teman-teman. Jika ada yang teman-teman dari kelompok satu yang mana? demikian hasil dari perhitungan yang telah melakukan. Boleh dulu. Ayo kemudian apa kelompok dua? Tadi kelompok satu dan kelompok dua telah melakukan percobaan sederhana ya, yaitu faktor suhu yang mempengaruhi reaksi dengan menggunakan garam, minyak panas dan air dingin. Berdasarkan percobaan itu tadi, jadi sudah bisa dimengerti mengenai materi kita pada hari ini yaitu laju reaksi. Adakah yang masih ingin ditanyakan mengenai materi hari ini, anak-anak? Oke. Jadi karena sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu dapat menunjukkan bahwa kalian dapat mengerti materi kita pada hari ini ya. Jadi, ada kan yang bisa untuk menunjukkan materi kita pada hari ini? Oke, pada Sinta Ibu. Jadi Bu, laju reaksi itu didefinisikan sebagai perubahan konsentrasi yang berlangsung. Yang pertama itu berulang dan salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu adalah suhu. Ya, benar sekali ya. Kita berikan dulu Ibu akan menambahkan sedikit ya. Benar sekali bahwa laju reaksi itu adalah perubahan konsentrasi yang satu yang waktunya dapat bertambah maupun berkurang. Itu di mana salah satu faktor yang mempengaruhi itu adalah suhu. Di mana jika dalam kenaikan temperatur dia maka energi kinetiknya akan bertambah dan beban efektifnya juga akan bertambah. Dan sebaliknya dengan penurunan temperatur maka energi kinetik yang dihasilkan akan berkurang sehingga beban efektif yang dihasilkan juga kemungkinan kecil. Nah, jadi di sini aku akan memberikan tugas ya anak-anak mengenai materi kita pada hari ini. Jadi itu akan dikumpulkan minggu depan sebelum kita mulai belajar, oke? Jadi untuk materi kita minggu depan itu adalah materi hukum laju reaksi dan penentuan laju reaksi. Jadi ibu akan menyampaikan kepada kalian untuk belajar mengenai materi itu untuk di minggu depan. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, ada yang kita berdoa dulu pada kelas kita dipersilakan berdoa. Baiklah, sebelum kita memperhitungkan sendiri
pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing berdoa dulu. Berdoa selesai. Baik, diwakili pembaca kita ini dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk kita semua ya anak-anak. Selamat siang, Bu.